Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menunaikan aktivitas kita sehari-hari. Pada pagi hari ini insya Allah seperti biasa setiap Jumat pagi dalam program Karomah Fajar kita akan melakukan kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi bersama dengan Ustadz Muhammad Ihsan Abdul Jalil. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita sehingga kita bisa mengenal dinul Islam, jalan hidup yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita insya Allah akan masuk ke pembahasan hadis yang ke-13 dari hadis Arba'in An-Nawawi, dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Ihsan Abdul Jalil. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah. Antum sehat ya? Alhamdulillah. Ustaz, hadis yang ke-13 ini kita akan bahas pada pagi ini dengan tema mencintai saudara muslim seperti mencintai diri sendiri. Ya. Pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah, jangan lupa pemirsa juga bisa nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui chat di YouTube. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjawabnya. Dan untuk selanjutnya langsung kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Ihsan untuk memberikan pembahasan tentang hadis ke-13 dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi dengan tema mencintai saudara muslim seperti mencintai diri sendiri. Kepada Ustadz Muhammad Ihsan Abdul Jalil, falyatafadhol mashkuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan wa rasulan ba'dahu. Pemirsa Kafa Channel yang kami hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pekan-pekan sebelumnya, tiap hari Jumat pagi kita melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Hari ini sudah sampai pada hari pekan ke-13 membahas hadis ke-13. Ya. Seperti biasa saya akan bacakan dulu hadisnya, nanti kemudian kita akan bahas apa itu kandungan di dalam hadis ini. Pada hadis yang ke-13 ini, hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ya. Beliau salah satu di antara 5 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, kita kenal ada sahabat Abu Hurairah yang paling banyak itu sekitar 5.374 hadis. Lalu ada lagi juga sahabat Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab itu sekitar 2.630 hadis. Nah, yang kita mau bahas pagi ini adalah hadis dari Anas bin Malik
Beliau meriwayatkan sekitar 2.286 hadis ya. Dan hadis ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau adalah pelayan Rasulullah SAW. Dia berkata, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa saja yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebagaimana kita ketahui, Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang merupakan pembantu atau asisten pribadi Rasulullah. Jadi ibunya Anas bin Malik ini, yaitu Ummu Sulaim, itu termasuk orang yang masuk Islam ke awal-awal masuk Islam. Dan pada saat itu umurnya Anas bin Malik masih sangat dini, sangat kecil. Dan sejak masuk Islam, Ummu Sulaim ini sering menceritakan tentang Rasulullah. Jadi sejak kecil Anas bin Malik ini sudah mendengar kisah-kisah Rasul, dan itu menumbuhkan perasaan cinta kepada Nabi. Jadi telinganya itu sudah lama merindukan sang Nabi sebelum mata dia melihatnya secara langsung. Karena pada saat itu Nabi tinggal di Mekah dan Anas bin Malik dan ibunya itu tinggal di Madinah. Nah, pada saat akhirnya Nabi itu hijrah ke Madinah, saat itu umurnya Anas bin Malik itu 10 tahun. Jadi 10 selama sejak itu sudah lama orang yang diidolakan akan datang, maka dia itu senang sekali. Maka setelah sehari Rasulullah sampai di Madinah, Ummu Sulaim ini kemudian mengajak putra tercintanya Anas bin Malik ini untuk menemui Nabi. Dan dia mengatakan, ya Rasul, semua orang penduduk Ansor sini, penduduk Madinah, laki-laki perempuan, mereka memberimu hadiah. Ya, akan tetapi aku tidak menemukan sesuatu yang bisa kuhadiahkan kepadamu kecuali putraku ini. Maka ambillah dia, ia akan menjadi pembantumu. Jadi pada saat itu ada yang memberikan unta, ada yang memberikan tanah, macam-macam gitu. Nah, cuman Ummu Sulaim ini nggak punya sesuatu untuk diberikan. Akhirnya dia memberikan anak tercintanya. Wahai Rasul, anakku ini pintar gitu. Anakku ini sangat pandai dan dia bisa menjadi pembantumu. Lalu kemudian Nabi menerima Anas bin Malik ini, dan kemudian Ummu Sulaim berpesan, ya Rasul, doakan untuk dia, untuk Anas ini. Lalu kemudian Nabi berdoa, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima rozaqtahu. Diusap kepalanya si Anas bin Malik ini, ya Allah, perbanyaklah harta dia, perbanyaklah anak dia, dan berkatilah untuk dia rezeki yang telah engkau berikan kepadanya. Masya Allah, karena yang mendoakan ini Nabi ya, Masya Allah, akhirnya semua terkabul. Jadi sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang hartanya melimpah. Jadi kalau orang kebanyakan itu kebunnya itu hanya sekali panen, kalau Anas bin Malik ini kebun kurma dan anggurnya itu 2 kali setahun panen. Jadi lebih dari yang lain. Jumlah anak dan cucunya juga banyak sekali, sekitar 100-an total dengan anak dan cucunya itu. Jadi karena ini doa Nabi ya. Jadi kalau kita hitung sebenarnya Anas ikut Nabi itu umur 10 tahun. Dia ikut bersama Nabi itu sekitar 10 tahun juga. Jadi pada saat Nabi meninggal itu umurnya Anas sudah 20 tahun. Baru 20 tahun, masih muda. Lalu kemudian Anas hidup sekitar 80 tahun setelah itu, jadi meninggalnya itu pada saat usia 100-an tahun ya. Wajar kalau kemudian selama 10 tahun itu Anas bin Malik meriwayatkan banyak sekali hadis karena dekat dengan Nabi, 2268 ya. Kembali kepada hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya.
tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa saja yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Para pemirsa Kafah Channel, hadis ini, kedudukan hadis ini dibanding hadis-hadis yang lain, sebenarnya kata Imam Nawawi, seluruh akhlak yang baik itu sebenarnya muaranya ada 4 hadis, ya, yang semuanya nanti akan dibahas di dalam kitab hadis Arba'in ini. Yang pertama adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dan kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ini akhlak itu, muara akhlak itu ada 4 kata Imam Nawawi ini. Yang pertama adalah hadis yang saya bacakan tadi. Itu nanti akan kita bahas pada pekan ke-15, ya. Kemudian yang kedua adalah hadis yang kita bahas pada pekan yang lalu. Dari baiknya Islam seorang mukmin adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Itu pembahasan hadis kita ke-12 pada pekan yang lalu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Lalu kemudian yang ketiga adalah hadis yang merupakan wasiat Rasul kepada sahabat, la tahdab, jangan marah. Jadi ketika Nabi diminta memberi nasihat, lalu kemudian Nabi memberi nasihatnya adalah la tahdab, diulang-ulang oleh Nabi, la tahdab. Nanti itu akan kita bahas insya Allah pada pekan ke-16, ya. Dan yang keempat adalah hadis yang akan kita bahas pada hari ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini adalah hadis yang kita bahas hari ini, hadis ke-13. Jadi sebenarnya muara akhlak yang baik itu tidak lepas dari 4 hadis ini, ya. Kemudian kita bahas sekarang tentang pemahaman hadis ini, ya. La yu'minu ahadukum. Lafaz la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Yang dimaksud di sini adalah tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya, jadi artinya kalau jika bukan kemudian tidak beriman secara tidak beriman yang berarti kafir, tapi yang dimaksud adalah tidak sempurna iman seseorang, ya. Sedangkan pokok keimanan itu tetap pada dia. Jadi yang dimaksud oleh iman di sini yang dinafikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu sebenarnya adalah kesempurnaan imannya. Ya, jadi hadis ini kalau kita tafsirkan itu begini. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi tidak sempurna iman. Jadi yang dinafikan itu kesempurnaan imannya, bukan pokok imannya. Artinya nanti kalau ada di antara kita ini orang yang masih belum sampai level atau derajat yang seperti dikatakan oleh hadis, yaitu dia tidak mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, bukan berarti dia serta-merta menjadi kafir, tidak. Karena yang dinafikan itu bukan pokok imannya, yang dinafikan oleh hadis ini hanya tentang kesempurnaan imannya. Nah, namun kesempurnaan iman di sini adalah kesempurnaan iman yang wajib sebenarnya. Artinya kalau kita belum sampai pada derajat ini, kalau kita masih belum bisa mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, maka sebenarnya masih ada yang kurang dari keimanan kita. Nah, maksudnya kira-kira seperti itu. Ya, bahkan kemudian ada ulama yang sampai mengatakan kita ini berdosa karenanya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk apa? Mencintai bagi saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Dalam salah satu lafal hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, saya ketemukan kalimat begini. La yabluhu abdun haqiqatal iman hatta yuhibba linnasi ma yuhibbu linnafsihi minal khair. Ya, seorang hamba itu belum mencapai hakikat keimanan hingga ia menyukai untuk manusia kebaikan yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Jadi belum sampai dia pada hakikat iman. Artinya apa?
Ya ini tadi, yang dinafikan itu bukan keimanan itu sendiri, tetapi kesempurnaan keimanan. Dan di antara tolak ukur sempurnanya iman seseorang adalah adanya sifat tersebut. Yang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri itu ada di dalam diri dia. Yaitu apa artinya? Berarti kita berupa kebaikan sebagaimana dijelaskan oleh hadis tadi itu. Nah, apa saja di sini? Tentu saja yang kita itu mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri adalah dalam hal yang berkaitan dengan ketaatan, taat pada Allah Subhanahu wa taala, atau berkaitan dengan hal-hal yang mubah. Jadi kita boleh mencintai dalam hal itu. Nah, baik berkaitan dengan masalah akhirat atau keduniawian itu boleh. Yang tidak boleh adalah ya mencintai saudara seperti mencintai diri kita adalah dalam hal yang berkaitan dengan apa saja yang dilarang. Ya, kalau misalnya mereka bisa melakukan maksiat, ya kita nggak perlu iri dengan itu. Kita nggak perlu pengen seperti dia, gitu. Karena kita juga nggak mau melakukannya. Jadi ruang besarnya adalah hadis ini hanya mencakup perasaan kita yang berkaitan dengan ketaatan dan juga berkaitan dengan hal-hal yang mudah. Artinya apa? Seseorang itu akan menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Tidak lain adalah sebenarnya kalau kita ini melakukannya itu kita akan selamat dari sifat hasad, kita akan selamat dari sifat iri, dari perasaan dengki dan dari curang. Ya, sebenarnya hadis ini kan menunjukkan bahwa seorang mukmin itu sebenarnya apa? Harusnya kita senang dengan apa saja yang menyenangkan saudara kita sesama mukmin. Dan kita menginginkan untuk saudara mukmin itu kebaikan yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau dia senang, kita senang. Kalau kita senang, kita ingin dia juga senang gitu. Maksudnya sudah sampai level seperti itu. Dan itu semua tidak lain adalah hadir dari kesempurnaan selamatnya dada kita dari perasaan iri dengki, dari hasad ya, dari kecurangan. Karena apa? Hasad itu kan mengharuskan orang iri dengki itu tidak suka dilampaui. Kita nggak mau dikalahkan oleh orang lain, nah itu hasad namanya. Bahkan jangankan dilampaui, disamai saja itu nggak mau kita, ya. Karena ia ingin melampaui manusia dan kita sendiri yang paling sukses, kita yang paling utama, gitu. Padahal iman mengharuskan kebalikannya, yaitu apa? Semua mukmin yang menyertainya dalam kebaikan, apa saja diberikan Allah kepadanya tanpa mengurangi sedikit pun dari dia. Ringkasnya begini, para pemirsa. Jadi seorang mukmin itu harus menyukai untuk sesama mukmin apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri, dan dia tidak suka untuk semua mukmin apa yang dia tidak sukai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita melihat dalam diri saudaranya itu kekurangan dalam hal agama, karena kita nggak suka dengan itu, ya kita berusaha untuk memperbaikinya. Begitu seterusnya. Jadi ini antara sebenarnya adalah kita bagaimana memperlakukan saudara kita dengan perlakuan yang kita ingin lakukan pada diri kita sendiri. Jadi bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan mengatakan bahwa ketahuilah bahwa tidak sempurna iman seseorang selama ia belum menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Dan minimal derajat ukhuwah adalah memperlakukan saudaranya itu dengan perlakuan yang dia sukai dilakukan kepada dirinya sendiri. Ya, dalam hadis yang lain saya kutipkan di sini, man ahabba ayyuzahyaha anin nar wa yudkhalal jannah wal tudrikhu mayyinatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wa ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Nabi bersabda, barang siapa yang ingin dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ajal menjemput dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah ia mengetahui, dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan cara yang ia suka, kalau manusia itu mendatangi dia dengan cara itu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ya, dalam hadis yang lain yang juga saya kutipkan, al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu, wa la yahduluhu, wa la yakdibuhu,
wa la yahqiruhu. Hadis ini, hadis berikutnya ini, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain. Janganlah dia mendoliminya, janganlah dia merendahkannya, janganlah ia menghinakannya. Artinya apa? Sebenarnya di sini pesan yang tersurat di dalam hadis ini, yang dijelaskan hadis ini adalah kita itu harus mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Itu kalimatnya begitu. Nah, pesan tersiratnya yang tidak tertulis di situ artinya apa? Ya kita ini juga harus membenci untuk saudara kita apa yang kita benci untuk diri kita sendiri, gitu. Maksudnya kalau kita tidak suka didolimi, kita tidak suka dihina, ya jangan mendolimi, menghina orang lain. Kalau kita ini tidak suka direndahkan, maka kita juga tidak ingin melakukan hal itu juga kepada saudara kita yang lain. Jadi artinya apa? Sebenarnya kita harus juga membenci itu untuk saudara kita. Nah, pada diri seseorang itu sebenarnya sifat kita itu sebenarnya ada 4 kondisinya ya. Pertama misalnya begini, ketika ada kelebihan atau kebaikan maupun duniawi ada orang muslim. Alhamdulillah kita sudah mengikuti pemaparan dari Ustaz Muhammad Ihsan Abdul Jalil tentang program tentang hadis ke-13 ya. Putus tadi ya? Udah nyambung lagi? Putus ya tadi ya? Oh. Baik, mungkin itu dulu sementara. Sinyal saya agak kurang bagus. Silakan Ustaz Mustafa. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ihsan Abdul Jalil atas penjelasannya terkait dengan hadis ke-13 dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi ya. Mencintai saudara muslim seperti mencintai diri sendiri ya. Ini ternyata sangat terkait dengan keimanan kita ya. Bahkan menjadikan tolok ukur keimanan kita ya. Apakah kita benar-benar beriman atau tidak, itu juga bisa diwujudkan dalam hal mencintai saudara muslim kita. Dan mencintai saudara muslim kita ini mencakup dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dalam hal yang mubah. Tetapi tidak boleh kemudian mencintai saudara muslim itu dalam hal kemaksiatan. Nah, baik pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan hadis ini setelah pariwara berikut ini.